terima kasih Anda masih bersama kami dalam Big Circle. Dreaming Make It Happen. Bang Adi, kita kan punya narasumber tuh ini ya, mereka tuh punya bisnis tapi mereka menjalankan bisnisnya tuh misi sosial juga gitu, ada misi sosial yang dibawa gitu kan. Nah sama seperti narasumber kita yang satu ini, dia ini memberdayakan dan juga mengedukasi para petani kopi di Papua gitu Bang. Jadi bukan hanya bisnis tapi mereka dia mengedukasi juga, memberi pelatihan juga gitu buat para keren petani ya, karena selama ini kita belum terlalu bergaung ya, kopi Papua. Oke, menarik. Langsung aja ya kita panggilkan. Berikan tepuk tangan untuk Peter Tan, CEO Garuda Mas. Pit, thank you udah datang. Peter. Iya. Kita saksikan dulu yuk sequence dari Garuda Mas berikut ini. Kekayaan sumber daya alam di Indonesia rupanya belum mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh. Hal ini yang akhirnya menggerakkan Peter Tan untuk mengurai permasalahan di tengah masyarakat. Di tanah kelahirannya di Jayapura, Peter menemui banyak kebun kopi yang belum dioptimalkan oleh petani. Kemudian, ia mencari solusi agar petani mau menanam kopi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan insentif yang menarik kepada petani. Peter membeli hasil panen biji kopi dengan harga tinggi. Ia juga memberi edukasi kepada para petani kopi tentang bagaimana meningkatkan kualitas biji kopi. Tidak hanya itu, Peter juga memberikan mesin pengupas buah kopi secara cuma-cuma kepada para petani. Hingga lambat laun, biji kopi yang dihasilkan semakin baik. Di bawah bendera PT Garuda Mas, Peter melanjutkan tongkat estafet bisnis sang ayah. Ia telah memberdayakan 500 petani di Papua dengan kapasitas produksi 40 ton kopi per tahun. Jadi coba cerita, Papua dan kopi, ini sesuatu yang belakangan sih kita mulai dengar. Tapi sebelum ini orang nggak terlalu kenal kopi Papua. Iya. Gimana ceritanya? Waktu itu saya selesai sekolah, terus Papa bilang pulang balik Papua untuk terusin usaha. Saya balik, kan Papa usahanya kopi. Jadi Kopi dari mana waktu itu? Waktu itu kita datangin kopi dari Pulau Jawa, dari Lampung, dari luar Pulau Papua. Bukan kopi Papua? Bukan. Oke, terus? Nah, di situ saya bingung. Ini ada apa? Kan bukannya kopi Wamena itu bagus sekali ya. Kok kita tidak pakai kopi Wamena, malah datengin kopi dari luar. Nah, setelah itu cobalah saya ke Wamena. Ke Wamena, sampai di sana pertama kali pergi tidak ketemu kopi. Jadi itu kopi, waktu itu saya ke sana kan waktu itu takut ya, tahun itu kan masih katanya belum begitu aman. Jadi bawa teman. Nah, temen itu Gede badannya Mas. iya, dia tentara lah gitu. Jadi Terus? sana kok nggak ada yang ini. Terus ke pasar-pasar tradisional cuman ya 2 kilo, 3 kilo sekitar itu. Setelah itu saya balik terus ketemu ngobrol-ngobrol lagi, teman bilang, coba kamu ke sana sendiri deh. Jangan bawa tentara. Iya, yang kayak gitu-gitu jangan, kamu sendiri ke sana. Oke, terus? Ya udah, saya pergi sendiri waktu itu. Nah, itu baru ketemu. Ketemunya di mana itu? Nah, waktu itu ada temen satu kenalin, kamu coba ke daerah Walesi sana. Di sana banyak pohon kopi. Jadi, oke, saya bilang sama supirnya, coba ke Walesi. Kita ke sana. Nah, di situ ketemu sama Pak Lani. Lani itu kepala suku ya? Ya, dia yang ya bisa dibilang begitulah, dia yang dituakan di situ yang Nah, di situ ngurusin. apa? Di situ ada perkebunan kopi. Jadi itu satu kampung ya. Di kampung itu dia bukan perkebunan kopi. Kebunnya itu dari kampung itu kita jalan kaki lebih kurang mungkin 30 sampai 45 menit ke belakang itu ke gunung. Ke hutan? Ke hutan. Nah, di situ baru pohon kopinya banyak banget. Di hutan? Iya, bisa dibilang hutan lah itu. Dalam kondisi seperti apa? Saya masuk ke dalam mesti bawa senter. Itu udah udah apa sekali.
Nah itu saya lihat tuh buah kopi ya, kopi cherry itu dari merah sampai busuk sampai jatuh di lantai tuh. Sampai jatuh di tanah, sampai di tanah itu sudah tumbuh juga ada pohon kopi yang masih pendek-pendek yang masih Jadi nggak ada yang ngurusin gitu. Memang nggak ada yang ngurusin berarti. Iya, waktu itu wah ini Hutan benar-benar kopi berarti. kayak seperti hutan kopi. Dataran tinggi. Tinggi. Ini kenapa nggak diurus itu? Nah, saya nanya, Bapak, ini kopi bagus, merah, kenapa tidak petik? Iya. Ini kopi bagus loh, ini tinggi. Di situ Palani cerita. Nah, waktu itu dia bilang begini, anak, dia panggil kita anak waktu itu. Nah, ini kopi 1 tahun ini kita petik, 1 kali petik, kita tidak bisa langsung bawa ini ke pasar jual, tidak bisa. Kenapa? Kita mesti kupas dulu, ya kan? Setelah itu kita mesti jemur kering dulu. Setelah itu baru kita bisa bawa ke pasar jual. Nah proses ini kan lebih kurang 3 minggu sampai 1 bulan. Terlalu kalau lama buat tidak mereka. hujan. Kalau tidak hujan. Iya. Terus? Setelah kita sampai jual ke pasar 1 kilo biji kopi, mereka bilang kopi beras tidak cukup untuk beli 1 kilo gula. Oh. Ya lebih bagus. Jadi nggak ekonomis Iya, lah ya. kan lebih Prosesnya bagus. panjang, Iya. harganya rendah. Bener. Terus? Dia bilang lebih bagus kita tanam hipere. Hipere itu ubi. Ubi. Kita tanam hipere cuma berapa bulan, ini hipere cabut dari tanah kita bawa ke pasar sudah jadi uang. Iya. Ya kan tidak perlu kita jemur-jemur lagi. Oh begitu. Iya, berarti Terus? ini masalahnya waktu itu harga terlalu murah. Oke. Setelah itu saya mulai kunjungi juga ke Kurima, ke Kimbim. Kita lihat ya memang sama masalahnya. Nah, Terus apa yang Peter lakukan? waktu itu satu-satunya cara saya mikir ini supaya kopi Wamena ini kita bisa dapat kopi dari Wamena dan kualitasnya bisa bagus. Cuma ada satu, belinya dengan harga yang tinggi. Nah waktu itu saya beli sekitar 4-5 kali lipat dari harga yang pasar. waktu itu. 5 kali lipat lebih tinggi. Akhirnya ya sudah nggak ada cara lain kan. Pergi ambil duit, pakai kantong kresek, bawa timbangan di tempat yang punya kopi bawa ke sini timbang, bawa duit pulang. Barbar banget. Ini barbar banget. Bawa duit pulang. Berapa lama proses meyakinkan kembali mereka? Saya lakukan itu mungkin lebih kurang 2 tahun itu. 2 tahun. Tapi kemudian proses berikutnya apa yang dilakukan Peter untuk kemudian betul-betul mereka bisa ngerti bahwa ada kopi yang prosesnya benar dan tidak benar? Jadi gini, setelah 2 tahun ini kan nggak bisa kayak gini-gini terus nih. Nah, 2 tahun itu kan udah ngerasain nih, duitnya nggak bohong nih, bener nih ya kan, udah rasa nih, ya. Saya ke sana ngajar, supaya gimana caranya ini kopi Wamena dia bisa bener nih, kan ini harga udah tinggi, kopinya kayak gini, kita mampu berapa lama kayak gini-gini terus kan, mesti dinaikin standarnya. Mau ngajar juga, Pak di sana mungkin ada beberapa yang udah senior, mungkin yang saya nggak tahu ya apakah membaca atau bagaimana, kan saya mikir wah ini kalau ke sana nggak bisa ini kan susah. Saya bikinlah itu spanduk, mungkin panjangnya ada 20 meter, isinya gambar. Ini gambar buah kopi yang warna merah, ini gini. Saya ngajar pakai gambar. Nah ke sana, oke deh. Itu di rumahnya Palani itu saya pinjam di lapangan rumputnya itu kasih gambar. Baliho gede itu, 20 kali 3 meter nih gambar. Ini kopi yang perlu dipetik tuh yang kayak gini nih, merah, red cherry, yang nggak cacat. Setelah dipetik, sortirnya gimana, di air itu mesti gimana, setelah itu jemurnya gimana, mesti gimana, pokoknya diajarin semua. Nah itu ngajarin, datengin, itu mesti kita ongkosin Pak. Oh, masih diongkosin. Diongkosin karena itu jauh, jauh banget, jauh. Ini yang dibilang investasi ya. Itu jauh besar banget. sekali. Jangan kemana-mana, Big Circle akan segera kembali. Big Circle, dream big, make an impact.